Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Kembali berjumpa dengan saya, Bocah Hangon, dari Demokrasi Akal Sehat Channel. Pemirsa, bicara kembali kita tentang penegakan hukum. Penegakan hukum yang terjadi saat ini sungguh-sungguh lagi dalam proses diuji kesiapannya. Karena banyak sekali kelompok-kelompok orang-orang yang menginginkan sistem penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan seperti yang diinginkan oleh pemerintah saat ini. Kasus Insinyur Joko Widodo yang saat ini masih bergulir terus, padahal sudah kita dengar P21 sudah muncul tahap awal. Tinggal penyempurnaan P21 tingkat pertama ini seharusnya ada tindakan tegas hukum agar tidak mengulangi satu perbuatan, yaitu menahan tersangka ini agar tidak membuat kegaduhan kembali. Yang menjadi problem kita, yang menjadi tanda tanya dari masyarakat yang banyak menghubungi saya, kenapa Rui Suryo sampai saat ini tidak ditahan. Ya, ini menjadi problematika kita dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena dulu Rui Suryo ketika menghadapi proses pidana kemarin, waktu Stupa Borobudur itu dirubah menjadi wajah dari Presiden ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo. Di tingkat keputusan tidak ditahan, namun ketika P21 di Kejaksaan ditahan. Apakah nanti juga seperti itu? P21 awal itu polisi tidak menahan juga atau berbeda? Nah, ini kan jadi pertanyaan kita. Kasus-kasus ini bergulir terus. Narasi-narasi diciptakan, narasi-narasi yang di luar logika kita. Seorang tersangka, 3 orang tersangka ini menjadi saksi, menjadi ahli dalam satu persidangan. Ini kan tidak masuk akal. Yang pasti tersangka itu ketika menjadi saksi ahli, kasus ini mengenai kasus 3 tersangka tersebut, pasti akan bersaksi menjadi saksi ahli untuk meringankan dia, untuk mengaburkan permasalahan. Indikasinya adalah oleh pengacara penasihat hukumnya adalah untuk mengaburkan suatu masalah, suatu kasus hukum, dikaburkan agar proses hukum semakin tidak jelas. Ini kan benar-benar menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Kita menginginkan Indonesia ini tegas dalam melaksanakan hukum ini. Demokrasi akal sehat tetap akan mengikuti, tetap akan mengawal kasus ini. Kita tidak berpihak kepada siapapun, tapi kita berpihak pada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, panglima di negara ini adalah hukum. Kalau hukum sudah bisa dilumpuhkan, bisa dipermainkan, ini sangat berbahaya dalam proses berbangsa dan bernegara. Karena masyarakat yang ada di Republik Indonesia ini berpaku pada sistem penegakan hukum. Nah, untuk itu kita harus kawal Rasulullah CS yang sudah mulai kebingungan membuat narasi-narasi yang tidak masuk akal, yang tidak sehat, apalagi pengacaranya. Pengacara dari Rasulullah CS ini sudah mulai berbicara menjelekkan secara personal, mulai menyerang institusi negara, kepolisian, kejaksaan, termasuk pengadilan.
berarti kehakiman. Sudah mulai dibuat narasi masyarakat untuk tidak percaya itu. Ini kan berbahaya. Kita terus mengikuti semua kasus ini. Yang kemarin kita sudah dengar persiapan akan ada penahanan, ada upaya-upaya dari penasihat hukum Rui Suryo CS untuk menghalang-halangi agar tidak ditahan. Nah, terbukti tidak ada penahanan saat ini. Ini kalau begini terus, akhirnya bahasa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu bisa terjadi. Kalau ini sudah terjadi, maka trust internasional untuk membangun perekonomian bangsa ini jadi ragu. Ayolah, bapak-bapak penegak hukum yang ada di Jakarta, beri contoh kami. Beri pendidikan hukum pada kami, masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Agar kita bisa taat. Agar masyarakat bisa tertib. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Memang, kejahatan tidak mungkin bisa dihilangkan. Namun, meminimalis kejahatan itu sangat penting. Karena kejahatan berpasangan dengan kebaikan. Siang, pasangannya dengan malam. Baik dan jahat. Seperti itu. Namun, kewajiban sebagai manusia harus mulai meminimalis kejahatan. Nah, itu yang menjadi pantauan kita, atensi kita. Saudaraku sebangsa setanah air, dalam kasus ini kembali saya, Bocah Hangon Sandal Jepit, mengajak, tetaplah kita berbangsa dan bernegara. Tetaplah kita percayakan kepada para pemimpin kita dalam penegakan hukum ini. Namun, tetap kita akan kontrol, tetap kita awasi, tetap kita akan ikuti terus perkembangan selanjutnya. Karena sudah sangat lelah rakyat kita dipertontonkan di negara ini. Bagaimana kejahatan yang sudah didesain sehingga perjalanan hukum kita tersendat-sendat. Peristiwa-peristiwa hukum yang kita ikuti saat ini adalah peristiwa yang sangat menjodot, adalah penegakan hukum terhadap kejahatan. Bagaimana kejahatan-kejahatan masyarakat di masyarakat bisa diminimalis? Karena kejahatan besar yang melibatkan mantan presiden pun belum sampai saat ini belum kita dengar kejelasannya dan kepastiannya. Maka muncul kejahatan seorang ibu tiri membunuh anaknya, seorang pemuda memukul pacarnya, menganiaya, jambret, melakukan kekerasan, perampokan, perampasan, terang-terangan. Kenapa? Karena contoh hukum, penegakan hukum yang terjadi belum berpihak pada kebenaran. Masih ragu dalam melaksanakan kebenaran itu sendiri. Sedangkan kita, rakyat Indonesia, untuk mencari keadilan adalah hukum yang benar. Nah, jangan sampai negara besar seperti Indonesia ini, karena kasus-kasus seperti ini membuat kecil di mata internasional. Kita sudah bangga, kita sudah sangat yakin dengan pemerintah saat ini akan lebih maju, lebih maju. Berbicara tentang Presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo. Saudaraku yang dirahmati Tuhan, rahmati Allah, itu Sang Yang Widi atau apapun penyebutan kita terhadap Tuhan, yang telah dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah membuat satu bangunan yang sangat fenomenal.
dan menjadi salah satu keajaiban nantinya. Apa itu IKN? Kalau memang Bapak Insinyur Joko Widodo orang yang tidak punya berpendidikan, tidak punya ijazah, namun hasil kerjanya IKN, itu akan menjadi satu keajaiban. Dulu Borobudur ketika dibangun pada zaman kerajaan, pada zaman itu dianggap melakukan pembangunan yang sia-sia. Tempat ibadah dibangun hanya untuk popularitas pemimpin di zamannya. Namun sekian ratus tahun akhirnya menjadi salah satu keajaiban dunia. IKN termasuk ke depannya akan menjadi satu keajaiban dunia. Bayangkan, ijazahnya dipermasalahkan, namun hasil kerjanya akan menjadi keajaiban dunia. Saat ini bisa kita lihat umat Islam yang ada di IKN, di Masjid Negara, beribu-ribu yang datang. Mungkin nanti setelah Ramadan ini, sholat Id, itu jutaan masyarakat ada di sana. Belum diresmikan, IKN menjadi ibu kota negara. Belum. Namun, masyarakat sudah banyak merasakan satu kebahagiaan ketika melihat IKN. Termasuk kita dengar terakhir ada dana hibah dari luar negeri untuk IKN. Dan banyak sebenarnya investor ini yang masuk, namun tidak diperlihatkan. Karena banyak sekali orang-orang yang berpikiran negatif, mengkritik yang tidak pada porsinya, membuat narasi-narasi racun terhadap pola pikir rakyat Indonesia. Untuk itu, saudaraku, sebangsa setanah air, semoga kasus-kasus yang sedang berjalan ini segera dituntaskan oleh aparat hukum yang ada di Indonesia. Itu harapan kita. Itu harapan dari saya sebagai orang yang selalu mengkritisi tentang sosial masyarakat. Karena pendidikan-pendidikan yang harus kita berikan kepada masyarakat adalah pendidikan yang sehat. Karena rakyat Indonesia ada rakyat yang sehat. Jangan sampai dikotori oleh satu kelompok yang tidak sehat secara akal, secara mental, secara etika, secara adab. Bisa kita lihat bagaimana perdebatan di media-media nasional, ucapan kalimat-kalimat yang terucap itu satu pendidikan yang sungguh tidak memiliki etika atau adab. Saya mengikuti atau melihat apa yang terjadi di nasional kita itu sangat berbahaya untuk perkembangan budi pekerti rakyat Indonesia. Kasus ijazah Insinyur Joko Widodo ini kita berharap sebelum habisnya bulan Ramadan ini sudah ada kepastian. Kepastian sudah tidak boleh ada lagi ke depannya seperti ini lagi. Yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo dengan kuasa hukumnya dan penasihat hukumnya adalah menyelamatkan para pemimpin bangsa ke depannya. Agar tidak ada lagi seorang pemimpin diganggu dalam kinerja dalam mengurusi bangsa dan negaranya. Ini filsafat yang dapat kita lihat bagaimana Bapak Insinyur Joko Widodo melakukan haknya, menuntut haknya agar bangsa kita tidak tercabik-cabik oleh kepentingan kelompok yang pasti ini sudah didesain, yang pasti ini sudah dibuat, direncanakan. Kemarin kita mendengar MBG ya, kembali saya ucapkan MBG. MBG salah satu ketua BEM Universitas di Jawa Tengah, Universitas ternama, menolak
MBG melalui jalur internasional mengusulkan kepada UNICEF, Badan Persekutuan Bangsa-Bangsa, untuk memberi dukungan penolakan untuk dicabut MBG. Ternyata dapat kita telusuri siapa anak muda tersebut. Mereka adalah salah satu tim sukses dari salah seorang calon presiden yang kalah dalam pemilu kemarin. Nah ini, semua ternyata berbau politik. Yang menggugat ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo adalah masuk dalam tim pemenangan, tim ses, salah satu presiden, calon presiden yang kalah kemarin. Gerakan-gerakan politik lainnya, gerakan mahasiswa, Anda bawa politik juga. Maka kita menuntut kepada pemerintah untuk segera melakukan penegakan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam. Salam akal sehat.